Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali kita dipertemukan untuk pertemuan mata pelajaran kita pada hari ini, yaitu geografi seperti biasa, khususnya warga kelas 12 atau paket C ya. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita bertemu kembali, yaitu dengan judul Kerjasama Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Wilayah. Jadi, untuk mata pelajaran geografi kita pada hari ini adalah kerjasama internasional dan pengaruhnya terhadap pembangunan wilayah. Tujuan pembelajaran daripada judul kita pada hari ini adalah memahami konsep kerjasama internasional, kemudian menganalisis bentuk kerjasama internasional, menjelaskan pengaruh kerjasama internasional terhadap pembangunan wilayah. Ini adalah 3 tujuan dari judul yang akan kita jelaskan pada kali ini. Baik, selanjutnya adalah pengertian kerjasama internasional. Jika sudah mengatakan kalimat internasional, maka menyeluruh ya. Indonesia, Malaysia. Jika masih nasional berarti di Indonesia saja, negara kita saja, satu negara begitu. Kalau sudah merujuk kepada internasional, maka di sini kerjasamanya bukan hanya di wilayah Indonesia saja, dengan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, tapi negara satu bekerja sama dengan negara yang lain. Dan ini sudah beberapa kali juga kita sebutkan sebelum-sebelumnya tentang kerjasama ini. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Apa saja tujuan yang ingin dicapai oleh kerjasama internasional ini? Yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian mempercepat pembangunan, menjaga perdamaian dunia, mengatasi masalah global. Jadi ada 4 yang kita lihat untuk memperluas kerjasama antar negara. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian mempercepat pembangunan, menjaga perdamaian dunia, mengatasi masalah global. Nah, ini yang perlu kita ketahui dalam adanya pengertian daripada kerjasama internasional ini. Tujuannya itu. Kemudian, faktor pendorong kerjasama internasional, faktor atau sebabnya ya, pendorong apa saja? Beberapa faktor pendorong itu adalah perbedaan sumber daya alam. Misalkan sumber daya alam kita kurang memadai ya. Lalu kita cari-cari di sumber daya alam yang ada di negara yang lain, bagaimana bentuknya, bagaimana cara kerjanya. Nah, jika itu lebih baik, maka kita coba untuk menerapkan di daerah kita sendiri atau di negara kita sendiri. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat teknologi.
yang sekarang banyak sudah ya dari negara lain yang teknologinya canggih-canggih dipakai oleh negara kita Indonesia. Dan merek-merek HP ya, merek-merek apa namanya, kendaraan dan lain sebagainya itu dari Jepang, dari Cina. Nah, merek lokal kita sendiri jarang, hampir jarang ada yang memakai apa lokal kita sendiri ya. Nah, jadi karena tingkatnya teknologinya yang sangat pesat di negara yang lain, dan otomatis kita mencoba juga ya untuk memakai teknologi yang dimiliki oleh negara lain tersebut. Kemudian kebutuhan ekonomi, kemajuan transportasi dan komunikasi. Nah, transportasi dan komunikasi yang kita tahu bahwa Jepang sudah memiliki transportasi yang sangat cepat ya. Kemudian Cina mempunyai komunikasi banyak ya untuk yang sekarang kita pakai juga. Kemudian tantangan global yang membutuhkan kerja sama. Contohnya perubahan iklim dan perdagangan internasional. Berikutnya adalah bentuk kerjasama internasional. Bentuk di sini ada berdasarkan jumlah negara. Apa saja itu? Bilateral. Bilateral ini sebelumnya sudah disebutkan ya bahwa bilateral ini 2 negara. Kemudian regional ini beberapa negara dalam satu kawasan. Kemudian multilateral banyak negara yang bekerja sama ya. Bukan hanya 2 atau 3 tapi lebih dari 2 atau 3 negara yang bekerja sama dalam tadi sebelumnya tujuan pembangunan, kemudian transportasi dan lain sebagainya. Yang mana yang cocok untuk negara kita, nah itu yang bisa digunakan atau dipakai. Kemudian berdasarkan bidang apa saja bentuk kerjasamanya: ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, lingkungan hidup. Nah, inilah jadi bidang apa saja tadi yang bentuk kerjasamanya secara internasional dengan negara-negara lain. Ada 5 ya di sini. Jadi kita perlu tahu apa saja di bidang apa saja bentuk kerjasamanya. Organisasi atau perkumpulan ini adalah kerjasama internasional. Contoh organisasi internasional seperti apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, World Trade Organization, WTO, kemudian International Monetary Fund, kemudian World Bank, Association of Southeast Asian Nations. Organisasi tersebut berperan dalam pembangunan dan kerjasama antar negara. Nah, ini ya. Kemudian kerjasama internasional di bidang ekonomi, contohnya adalah perdagangan internasional, investasi asing, bantuan pembangunan, kerjasama industri. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya adalah membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, mempercepat pembangunan wilayah. Kerjasama internasional di bidang lingkungan, tujuannya adalah mengatasi perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, mengurangi pencemaran lingkungan. Contoh kegiatannya, program konservasi hutan, kemudian pengurangan emisi karbon, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Berikutnya adalah pengaruh kerjasama internasional terhadap pembangunan wilayah. Apa saja pengaruhnya? Dampak positif dari kerjasama internasional adalah dampak positifnya peningkatan infrastruktur, transfer teknologi,
peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi wilayah, pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Ya. Dampak negatif kerjasama internasional, beberapa dampak yang perlu diwaspadai adalah ketergantungan pada negara lain, persaingan produk lokal dengan produk impor, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan pembangunan antar wilayah. Ini diperlukan kebijakan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatifnya. Contoh pengaruh kerjasama internasional di Indonesia, apa saja di Indonesia? Contoh nyata, pembangunan infrastruktur melalui investasi luar negeri, kerjasama pendidikan dan beasiswa, pengembangan kawasan industri, kerjasama pengelolaan lingkungan dan energi. Yang dampaknya terlihat pada pertumbuhan berbagai wilayah di Indonesia. Tantangan dalam kerjasama internasional, tantangannya adalah yang dihadapi perbedaan kepentingan negara, kemudian persaingan ekonomi global, konflik geopolitik, ketimpangan penguasaan teknologi, isu lingkungan global. Negara perlu meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia, perlu ditingkatkan. Kesimpulan daripada penjelasan ataupun yang sudah dibacakan sebelumnya tadi adalah kerjasama internasional merupakan kebutuhan dalam era globalisasi. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Pembangunan wilayah dapat dipercepat melalui kerjasama internasional. Dampak positif perlu dimaksimalkan, sedangkan dampak negatif harus diantisipasi. Indonesia perlu aktif dalam kerjasama internasional. Untuk apa? Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini ya. Menurut kalian, bagaimana cara Indonesia memanfaatkan kerjasama internasional tanpa kehilangan kemandirian dalam pembangunan wilayah? Nah, silahkan dijawab sendiri dan masing-masing ya. Dengan apa yang bisa Bapak Ibu atau warga pembelajar geografi atau kelas 12 ya. Silahkan dicari saja untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tidak perlu dikumpulkan ya, tidak perlu. Demikian untuk pertemuan maupun penjelasan maupun apa yang sudah dibaca pada hari ini mata pelajaran geografi. Saya Muhammad Fahri SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan.